Halo teman-teman, kembali lagi bersama LNF Trilogy. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2009 silam. Film yang akan kita bahas bercerita tentang perjuangan seorang ayah dan anak untuk bertahan hidup dari kengerian orang-orang yang telah berubah menjadi kanibalisme. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ulas alur cerita film ini. Dibuka dengan seorang ayah yang terbangun di sebuah tempat terpencil ditemani anaknya. Di depan mereka terbentang pegunungan, namun pemandangan itu suram. Pohon-pohon di sekitarnya hangus terbakar, meninggalkan jejak kehampaan. Mereka melanjutkan perjalanan, dan di setiap tempat yang mereka singgahi tidak ada kehidupan, baik hewan maupun tumbuhan. Dunia ini terasa kosong, seolah telah kehilangan segalanya akibat kebakaran yang terjadi bertahun-tahun lalu. Sebagian manusia yang selamat dari bencana ini perlahan-lahan mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Sementara yang lain berjuang untuk bertahan hidup, mencari sisa makanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam keadaan kelaparan yang parah, beberapa orang terpaksa berubah menjadi kanibal, memakan sesama manusia demi kelangsungan hidup. Namun, tidak demikian halnya dengan Neil dan ayahnya. Mereka tetap berpegang pada harapan dan kemanusiaan di tengah kegelapan yang menyelimuti dunia. Ayah dan anak tersebut terus berjuang untuk bertahan hidup, berusaha menjadi orang baik di tengah kekacauan. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengarahkan langkah menuju selatan, di mana terdengar kabar bahwa di sana terdapat harapan untuk hidup. Meskipun kabar itu hanya sekedar desas-desus yang tidak jelas kebenarannya, harapan itu menjadi pendorong bagi mereka untuk terus melangkah. Neil, yang lahir ketika bumi sudah tidak layak huni, tidak pernah mengetahui dunia yang damai. Ia hanya tahu bahwa kebakaran besar yang menghanguskan seluruh daratan planet telah menghancurkan kehidupan seperti yang kita kenal. Dalam perjalanan panjang dan melelahkan, Neil dan ayahnya berusaha menemukan sedikit harapan di dunia yang kelam. Neil tumbuh tanpa pernah melihat anak kecil seusianya. Sepanjang hidupnya, ia hanya berbicara dengan ayah dan ibunya. Ibu Neil, sebelum pergi dan mati dalam kegelapan, telah menghilang karena mereka sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan yang mengerikan. Perjalanan ayah dan anak menuju selatan ini penuh bahaya. Mereka menghadapi ancaman dari segelombolan manusia yang telah berubah menjadi kanibal. Meski mereka memiliki senjata, hanya ada 2 peluru tersisa di dalamnya. Suatu malam, saat mereka tertidur di dalam sebuah mobil, segerombolan kanibal mendekati mereka. Ketika ketakutan mendorong mereka untuk berlari dan bersembunyi, salah satu dari kanibal itu melihat keberadaan mereka. Sang ayah segera menembak salah satu dari mereka yang berusaha menangkap Neil dan berlari dari kejaran para pemakan manusia. Untungnya, mereka berhasil selamat, tetapi kini senjata mereka hanya menyisakan 1 peluru. Ketakutan menyelimuti sang ayah. Sebelumnya, 2 peluru itu disiapkan untuk membunuh Neil dan dirinya jika mereka sudah benar-benar putus asa. Sekarang, hanya ada 1 peluru tersisa dan dia terus mengajarkan Neil cara menggunakan senjata itu dengan tepat untuk menghindari penderitaan yang lebih besar. Mereka melanjutkan perjalanan. Saat langit mulai gelap, sang ayah segera mencari tempat untuk bersembunyi dan bermalam. Kali ini, mereka beristirahat di sebuah truk yang terparkir di tengah jalan. Di atas jembatan, kadang-kadang sang ayah masih terbayang kehidupan lamanya yang nyaman dan romantis bersama istrinya. Sebelum suatu malam, ketika istrinya pergi meninggalkan mereka, ia tahu saatnya telah tiba untuk merelakan semua kenangan itu. Dengan hati yang berat, ia membuang satu-satunya foto istrinya dan cincin pernikahan, kenangan terakhir yang ia miliki. Lalu kemudian, suatu siang mereka menemukan sebuah rumah yang masih terawat. Perlahan mereka masuk ke dalam, berharap menemukan makanan atau barang berguna. Di sebuah ruangan bawah tanah, dengan bantuan cahaya lilin, mereka terkejut melihat beberapa orang dalam kondisi yang sangat mengerikan. Sadar bahwa mereka dalam bahaya, sang ayah segera menarik Neil pergi. Tetapi sialnya, segerombolan kanibal sudah tiba dan akan memasuki rumah itu. Dengan cepat, mereka naik ke atas untuk bersembunyi. Sang ayah tahu bahwa kemungkinan selamat sangat kecil.
Jadi dia memberikan senjata kepada Neil dan meminta anaknya untuk menembak ayahnya agar ia bisa menjadi santapan mereka. Tapi untung saja, tiba-tiba orang-orang mengerikan di ruangan bawah tanah memberontak, dan itu memberikan kesempatan bagi Neil dan sang ayah untuk melarikan diri. Malamnya, sebelum terlelap di sebuah rumah tua yang ditinggalkan, mereka makan makanan terakhir yang tersisa. Baik sang ayah dan juga Neil kini berada dalam keadaan sangat kelaparan dengan tidak ada makanan yang tersisa. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah berantakan yang ternyata merupakan rumah masa kecil sang ayah. Kenangan indah masa kecilnya terasa seolah baru terjadi kemarin. Neil yang menunggu di luar tiba-tiba melihat seorang anak kecil seusianya. Ia berlari mengejar, tetapi sang ayah segera menangkapnya dan mencoba menenangkan dirinya. Sang ayah sadar bahwa anaknya hanya berhalusinasi akibat kelaparan. Ditambah lagi, Neil belum pernah bertemu dengan anak seumurannya. Perjalanan mereka pun berlanjut. Di sana, keadaan memang kacau. Perahu-perahu tidak terpakai. Bahkan, uang berceceran di mana-mana. Mereka memasuki sebuah rumah yang cukup besar, di mana pemiliknya ditemukan sudah meninggal dalam posisi yang damai, lengkap dengan selimutnya. Sang ayah lalu mengambil selimut itu untuk menutupi anaknya agar sedikit lebih hangat. Di rumah itu, mereka menemukan sebuah piano, tempat di mana sang ayah dan istrinya sering bermain musik sebelum bencana melanda. Saat hendak meninggalkan rumah, sang ayah menginjak sesuatu, pintu menuju ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam dan betapa beruntungnya mereka berdua. Ternyata ruangan tersebut penuh dengan makanan. Mungkin itulah hadiah terindah yang mereka temukan selama bertahun-tahun perjalanannya. Mereka makan dengan sangat bahagia, mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah menaruh makanan di ruangan bawah tanah itu dan merasakan kembali kehidupan seperti manusia sebelum bencana. Keesokan harinya, mereka mandi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Setelah itu, mereka mencukur rambut agar terlihat sedikit rapi. Malamnya, mereka menikmati makan malam dalam keadaan yang bersih, merasakan makan malam terindah dan terbaik setelah bertahun-tahun. Namun, saat siang tiba, mereka mendengar suara di atas sana. Ternyata itu bukan orang, melainkan seekor anjing. Mereka tidak lagi aman berada di ruangan bawah tanah itu. Jadi mereka memutuskan untuk pergi, membawa makanan yang bisa dimuat dalam gerobak kecil. Hari demi hari berlalu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sang ayah terus batuk, dan Neil semakin khawatir melihat ayahnya yang batuk hingga mengeluarkan darah. Ia tahu ayahnya tidak sehat, dan ketakutan menyelimuti hatinya. Ia takut jika sang ayah pergi lebih dulu, meninggalkannya sendirian di dunia yang sepi. Setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah lautan yang tidak lagi berwarna biru. Ini adalah lautan pertama yang dilihat Neil. Mereka memutuskan untuk bermalam di pesisir yang sepi, jauh dari keramaian. Keesokan harinya, sang ayah melihat sebuah perahu yang terdampar tidak jauh dari pesisir. Ia memutuskan untuk pergi ke perahu itu seorang diri dan menyerahkan senjata kepada Neil untuk berjaga-jaga. Saat sang ayah berenang menuju perahu, seseorang mendekati Neil yang sedang tertidur. Orang itu mengambil semua makanan yang mereka miliki. Untungnya, ia tidak menyakiti Neil. Namun, betapa sedihnya ketika sang ayah kembali dan mendapati tidak ada makanan tersisa. Menyadari betapa pentingnya mendapatkan makanan kembali, sang ayah menggendong Neil dan berusaha berlari secepat mungkin untuk mengejar pencuri makanan mereka. Beruntung, mereka berhasil menemukan orang itu, dan dengan senjata yang ada, sang ayah menakut-nakuti dan meminta orang tersebut membuka semua pakaiannya, lalu pergi meninggalkannya di tengah cuaca dingin. Namun, Neil yang memiliki hati lembut meminta ayahnya untuk memberikan pakaian dan makanan kepada orang itu. Ketika mereka kembali menghampiri orang yang telah mencuri makanan, orang itu sudah tidak ada di sana. Lalu Neil menaruh pakaian dan sedikit makanan di tempat yang bisa ditemukan, berharap orang itu akan kembali. Namun, kondisi sang ayah semakin parah. Batuknya tak kunjung berhenti, dan kini ia tak sanggup lagi membawa gerobak. Tak ada harapan tersisa. Sang ayah menyadari bahwa waktunya tidak lama lagi. Ia memutuskan untuk bermalam di pesisir lautan.
tempat di mana ia pernah berbagi kenangan indah dengan istri tercintanya. Sebelum tertidur, ia memberitahu Neil untuk tidak berlama-lama di sana dan melanjutkan perjalanan ke selatan. Mungkin saja di sana benar-benar ada kehidupan. Dalam keadaan sangat lemah, sang ayah tidak dapat bertahan dan tertidur. Dan keesokan harinya, ia tak bangun lagi. Kini Neil benar-benar ditinggalkan sendirian. Selama berhari-hari, Neil tinggal di sana, menemani jenazah ayahnya. Ia merasa bingung harus pergi kemana, dan diliputi ketakutan untuk melangkah sendirian. Namun, Neil tahu ia tidak bisa terus berdiam diri di tempat itu. Ia harus melanjutkan perjalanan ke selatan. Dengan hati-hati, ia mengambil teropong milik ayahnya untuk menemaninya dalam perjalanan. Sebelum pergi, ia menutupi jenazah ayahnya dengan selimut, berharap kenangan manis bisa melindungi sang ayah di perjalanan terakhirnya. Neil mendekati lautan, berharap semua kengerian itu segera berlalu. Namun, saat menatap ke kejauhan, ia melihat sosok yang mendekat. Dengan cepat, ia menodongkan senjata yang hanya terisi satu peluru itu. Tetapi orang itu ternyata bukanlah ancaman. Dia adalah seseorang yang telah mengikuti Neil dan ayahnya sejak lama. Bersamanya ada seorang anak perempuan, 2 anak, dan seekor anjing. Mereka bukanlah orang jahat, melainkan orang baik yang berjuang untuk melindungi diri dan berusaha untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Neil bergabung dengan mereka. Mungkin di tangan orang-orang baik ini ada masa depan yang lebih cerah menanti. Dan bagaimana filmnya? Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Juga berterima kasih kepada kalian yang telah menantikan video dari LNF Trilogy. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Dan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.